Selamat pagi kelas 9. Jumpa lagi via suara dengan Bu Irma di mata pelajaran prakarya ya. Masih prakarya belum berubah. Nah, hari ini di minggu pertama bulan Februari jumpa kita di Mapel Prakarya. Bu Irma akan melaksanakan review untuk beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan bersama. Salah satunya nanti review mengenai mini test, lalu review mengenai ulangan harian, 2 kali review ya, 2 review. Lalu yang terakhir nanti Bu Irma akan memberikan penjelasan singkat mengenai materi pengolahan kita yang terakhir, yaitu mengenai hasil samping, hasil peternakan dan perikanan. Tolong dikuat-kuatkan ya mendengar suaranya Bu Irma ya, sampai nanti terakhir ya. Karena akan banyak sekali suaranya Bu Irma. Oke, langsung saja ke mini test. Tanggal berapa ini? Tanggal 19 Januari. Tanggal 19 Januari untuk mini test. Mari kita review bersama. Maaf sebelumnya ada gangguan teknis, baterai laptop Bu Irma habis. Nah, oke. Langsung saja ke nomor yang pertama. Untuk nomor yang pertama, sebutkan satu saja tujuan diversifikasi bahan pangan. Alhamdulillah nomor 1 ini banyak sekali, bukan banyak sekali sih, semuanya benar karena banyak sekali sumber yang bisa kalian dapatkan ya. Di PowerPoint-nya Bu Irma itu juga kalau nggak salah 3 apa ya, Bu Irma sudah sebutkan. Lalu kalian juga bisa mencari di buku paket ataupun kalau kepepet biasanya kayak adik Bu Irma nyari di Google. It's okay, enggak apa-apa karena ini open book ya. Untuk nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan bahan pangan setengah jadi menurut bahasamu sendiri. Karena ini menurut bahasamu sendiri, kemarin Bu Irma sudah cek, alhamdulillah nyerempet betul Bu Irma, betulkanlah ya. Enggak apa-apa, yang penting nyerempet, enggak nabrak. Apa sih Bu Irma ini ya. Nomor 3, berikut yang termasuk dalam contoh olahan dengan bahan setengah jadi dari hasil peternakan. Oke, nomor 3, peternakan. Jawabannya adalah telur asin. Namun sayang sekali masih ada yang menjawab dendeng 2 orang dan kerupuk udang 1 orang. Dendeng cumi ya. Kalau dendeng rusa masih bisa dipertahankan ya Bu. Rusa kan bisa diternakkan Bu. Oke, enggak masalah. Tapi kalau dendeng cumi itu bukan peternakan sayang. Cumi itu ada di laut, berarti perikanan. Oke. Kerupuk udang juga, udang itu ada di air, ada di laut. Gitu ya. Jawabannya adalah telur asin. Thank you. Nomor 4, apakah ada yang salah di catatan Bu Irma? Oh, ada. Berikut yang termasuk dalam contoh olahan dengan bahan setengah jadi dari hasil perikanan. Hasil perikanan. Nomor 4 jawabannya adalah bakso udang. Tapi masih ada yang menjawab bakso ayam 2 orang dan kornet 2 orang. Oke, enggak apa-apa, mungkin salah pencet ya. Nomor 5 benar semua. Tekniknya apa anak-anak? Cetha banget ya, cetha wela-welo. Tekniknya grilling. Alhamdulillah nomor 5 ini juga benar semua. Sama seperti nomor 1 dan nomor 2. Sip. Nomor 6. Sebutkan olahan. Apakah ada yang salah di catatan Bu Irma? Oh, ada ya. Sebutkan olahan setengah jadi yang dalam proses pembuatannya melewati teknik olah menghaluskan bahan utama. Jadi bahan utamanya dihaluskan ya. Alhamdulillah banyak yang benar, namun banyak sekali yang bukan banyak sekali sih, ada beberapa teman kalian yang melupakan konsep yang sedang kita bahas. Kita kan sedang membahas hasil peternakan dan perikanan, nggih. Berarti jawabannya hanya seputar bahan-bahan itu, nggih. Yang diolah hanya bahan itu, tapi ternyata ada yang belandang sampai ke kentang, ke tepung-tepungan, ke penggilingan, ke penyosohan. Anak-anak, itu materi kelas 8. Ayo move on,
jangan gamon, jangan gagal move on nggih, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak yang salah menjawab untuk nomor 6. It's okay, ndak apa-apa. Kita belajar bersama nggih. Nomor 7. Apakah ada yang salah? Oh, ada. Sebutkan 3 macam masakan dengan berbahan dasar terasi. Gampang banget nggih. Indonesia itu kaya akan masakan terasi. Sambal terasi, nasi goreng terasi, kerupuk terasi. Apalagi? Udah banyak nggih. Tapi ada yang menjawab kurang dari 3, padahal banyak sekali. Kamu juga bisa searching di Google. Terpaksa yang Bu Irma kan mintanya sebutkan 3 masakan nggih. Jadi kalau ada yang menjawab kurang dari 3 nggih, terpaksa Bu Irma kurangi nilainya. Tidak Bu Irma salahkan, hanya Bu Irma kurangi nilainya. Seperti itu nggih. Jadi besok lagi tolong perhatikan perintahnya, jangan sampai soal yang mudah seperti ini kalian berkurang nilainya nggih nak nggih. Lanjut nomor 8. Pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi pasti memiliki tujuan positif. Namun semua itu pasti ada hal yang patut kita waspadai. Sebutkan hal-hal yang harus kita perhatikan saat kita membeli hasil olahan setengah jadi yang dijual bebas di minimarket. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya benar menjawab untuk yang nomor 8 ini. Jadi jawaban umumnya memperhatikan tanggal kadaluarsanya, memperhatikan tanggal pembuatannya, kemasannya apakah ada yang sobek atau tidak, apakah ada yang bolong, apakah ada yang penyok, apakah ada yang berubah warnanya, berjamur dan lain sebagainya. Dilihat kemasannya dan kalau bisa di terawang produknya kan ada tuh ya yang biasanya kemasan kaca, yang kemasan plastik tembus pandang seperti itu nggih. Alhamdulillah benar semua untuk kelas nomor 8 ini. Sip 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 sip. Nomor 9 ini yang Bu Irma sedih banget. Kenapa Bu Irma? Ayo kita baca soalnya, Nak. Ikan asin adalah salah satu olahan setengah jadi yang kerap kita temui di lingkungan sekitar. Ya, iya dong, secara kita tinggal di Jogja yang lumayan agak jauh, tidak jauh nggih, tapi lumayan agak nggih. Jauh dari pantai berarti ikan asinnya nggak selalu fresh karena kita agak jauh dari pantai, Nak. Oke, lanjut ke soal. Namun, adanya ilmu tentang pengawetan ini beberapa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebutkan satu kasus yang merugikan konsumen atau pembeli berkaitan dengan ikan asin. Mas, Mbak, Bu Irma tekankan, yang Bu Irma maksud di sini adalah ikan asin yang dikonsumsi, yang dimakan, yang dimaem, nggih. Banyak sekali kasus ini. Contohnya apa? Ya contohnya ada yang mengawetkan ikan asin dengan borak, ada yang ikan busuk terus diasinkan, terus dijual bebas, ada yang tidak menuliskan tanggal kadaluarsanya, gitu nggih. Tapi ternyata ada teman-teman kalian yang cuma menjawab bisnis retail. Oke, it's okay, enggak apa-apa. Tapi dijelaskan bisnis retail ikan asin seperti apa. Kalau cuma jawab bisnis retail tok, semua nanti kasus bisa itu ya dijawab ya terlalu ambigu kalau bisnis retail tok ya. Lalu ada yang menjawab Pablo Benua. Mas, Mbak, kalian itu update infotainment gak sih? Untuk kasus Pablo Benua yang dimaksud ikan asin itu bukan ikan asin konsumsi. Jadi boleh kamu searching di internet, namun dibaca terlebih dahulu bagaimana kasusnya. Seperti itu sayang. Dapat diterima? Insya Allah bisa diterima ya. Lanjut soal terakhir di mini test. Wah, sudah 9 menit. Sebutkan olahan bahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan yang sering kamu konsumsi. Alhamdulillah ini udah benar semua, tidak ada catatan di Bu Irma. Oke. Berarti lunas ya pembahasan atau review dari mini test. Kita lanjut ke pembahasan ulangan harian.
Langsung nomor setunggal nggih. Mengapa kuliner khas Indonesia terkenal sampai ke luar negeri? Mas, Mbak, di prolog ulangan harian sudah Bu Irma berikan rambu-rambu. Klik dan bacalah artikel berikut untuk menjawab 14 pertanyaan di bawah. Berarti jawabannya harusnya kalian berdasarkan artikel ini. Ya, kalian sudah klik, pasti akan muncul artikel ini. Ya, akan kelihatan sekali jawaban yang di luar artikel ini. Nggih, wajib berdasarkan artikel ini. Nomor 1 kembali lagi dengan 3 poin nilainya. Maaf, kalau salah Bu Irma kurangi 3 poin. Mengapa kuliner khas Indonesia terkenal sampai ke luar negeri? Nggih, ya karena cita rasanya yang unik. Lalu ada banyak rempahnya, gitu nggih. Ini ya. Mempunyai cita rasa yang berbeda, unik, boleh dikangenin, menagih, apa ya, bikin nagih, bikin kecanduan, bikin pengen lagi gitu nggih. Lalu rasanya enak, kayak akan rempah, seperti itu jawabannya nggih. Lalu udah bener semua ini, senang Bu Irma. Lalu untuk yang nomor 2, jelaskan mengapa wisatawan mancanegara senang berkunjung ke Indonesia. Ini juga banyak yang menyebutkan walaupun dengan sedikit tambahan bahasa sendiri, it's okay, enggak masalah. Karena masih bisa diterima. Lalu nomor 3. Salah satu menu khas Indonesia dalam sajian khasnya dilengkapi dengan bahan setengah jadi dari bahan berikut. Ini apa sih Mas, Mbak? Ini adalah telur asin. Kelihatan banget tuh nggih kalau ini telur asin nggih. Kuning telurnya udah warnanya beda. Bagian luarnya ini juga warnanya nek kalian cermat ini warnanya beda dengan telur biasa. Namun Bu Irma sedih banget, masih banyak yang salah. Nomor 3 ini kan jawabannya rawon nggih, rawon. Asli dari Jawa Timur ya. Ada 26 yang salah. Ada yang menjawab gudeg dan ada yang menjawab empek-empek. Mungkin Bu Irma suuzon, Bu Irma negatif thinking karena di sini ada gambar telurnya. Tapi Mas, Mbak, kalian tuh kan orang Jogja ya, walaupun aslinya mungkin ada yang nggak Jogja. Tapi lek nek gudeg nek mboten nganggih telur asin to nggih, nggih. Tetep mboten ngangge telur asin empek-empek niku juga tidak menggunakan telur asin. Yang menggunakan telur asin adalah rawon. Di sini sudah disebutkan, nggih. Nih, ditambahkan telur asin. Paham nggih, Mas, Mbak? Sip. Semoga setelah ini paham ya. Nomor sekawan. Nomor 4, menu khas Indonesia yang terdapat dalam artikel tersebut sangat beragam. Sebutkan menu yang menggunakan bahan setengah jadi dari hasil perikanan. Hasil perikanan. Nggih. Jawabannya nopo? Ini benar semua kok nggih, hasil perikanan. Empek-empek. Kok empek-empek? Empek-empek Bu Irma tuh latahnya nyebutnya empek-empek. Harusnya empek-empek ya. Alhamdulillah nomor 4 ini semuanya benar. Mas, Mbak, nomor 4 ini kunci nomor-nomor berikutnya ya, karena saling berhubungan. Nomor 5, dari manakah asal menu tersebut? Dari Palembang. Di artikel sudah ada nggih? Apakah ada yang salah di catatannya Bu Irma? Boten, alhamdulillah benar semua Palembang. Sip. Nomor 6, teknik olah yang digunakan dalam pengolahan menu tersebut adalah berarti apa tadi? Nomor 4, pempek, teknik olahnya. Nah, di sini jawabannya adalah boiling. Nggih, boiling. 6, boiling. Namun masih ada 15 anak yang salah menjawab. Bukan stewing, bukan braising, dan bukan Au Ben Mary. Ada loh yang jawab Au Ben Mary. Waduh,
Ampun nggih, salah sekali ini. Yang benar adalah boil, merebus, empek-empek. Namun ada juga nanti teknik akhirnya ada di deep frying. Ada kan empek-empek yang digoreng terlebih dahulu, setelah direbus, diangkat lalu digoreng, ada kan ya? Nah, itu. Tapi kalau stewing, braising, au bain-marie tidak. Nomor 7. Pelengkap yang sering disajikan bersama menu tersebut, berarti masih jawabannya empek-empek ya, adalah mentimun. Apakah ada yang salah menjawab? Iya, ada 3 anak yang jawab bumbu kacang. Mas, Mbak, jawabannya aja kalian nomor ini loh, bener semua loh. Nomor 4 jawabannya bener semua kok. Sampai nomor 7 salah ki pripun nggih? Jawabannya adalah mentimun, cacahan mentimun ya. Nomor 8. Menu khas Indonesia yang terdapat dalam artikel tersebut sangat beragam. Sebutkan menu yang menggunakan bahan setengah jadi dari hasil peternakan. Ini sama seperti soal atasnya, satu soal untuk beberapa poin ya. Hasil peternakan. Jawabannya adalah A. Kok A? Jawabannya adalah bakso yang paling atas sendiri, nggih. Namun ada 21 anak yang salah menjawab rendang Padang dan mie Aceh. Aduh, sayang sekali ya. Rendang Padang itu kalau di sini yang di artikel ini bukan eh, bukan hasil setengah jadi karena dia tidak melalui pengawetan, belum mengalami pengawetan. Bu, kan ada rendang Padang kalengan. Iya, tapi yang disajikan dalam artikel ini bukan yang kalengan, nggih. Jadi jawabannya adalah bakso. Oke, lanjut. Bu Irma balik dulu. Nah, nomor 9. Dalam artikel tersebut, menu yang menggunakan bahan setengah jadi dari hasil peternakan disarankan untuk dicicipi di kota. Nah, ini nomor 8 tadi kan jawabannya bakso, nggih. Nah, ini disarankan dicicipi di mana? Coba kita lihat bakso. Nih. Mana ya? Ini. Nah, menu yang satu ini memang bisa mengobati rasa rindu kamu yang kangen liburan ke Bandung. Nah, itu berarti merujuk ke Bandung. Jawabannya nomor 9 adalah Bandung. Oke. Masih 29 anak yang salah. It's okay, enggak apa-apa. Mungkin karena di Jogja, Bu, Jogja yuk banyak baksonya ya, Bu. Tapi tidak sayang, di dalam artikel tersebut disarankan ke Bandung. Oke, paham ya? Nomor 10. Teknik olah yang digunakan dalam pengolahan menu tersebut adalah berarti merujuk ke bakso. Jawabannya ada 2, bisa boil, bisa simmering. Silahkan yang menjawab 2 itu atau menjawab salah satu dari 2 tersebut benar. Tapi kalau menjawab braising dan au bain-marie atau au bain-marie salah. Oke, nomor 10 cuma sedikit kok yang salah, tapi udah banyak yang benar ya. Nomor 11, pelengkap yang sering disajikan dalam menu tersebut bakso. Pelengkapnya nopo? Bakso niku. Ada mie putih atau bihun, ada juga mie kuning, ada juga potongan seledri, ada mungkin juga brambang goreng, ada juga sambel, ada juga mungkin tetelan, ada juga bakso goreng, tahu pong, seperti itu ya. It's okay, enggak apa-apa tahu pong sama bakso goreng enggak ada, tapi kalian menjawab Bu Irma benar kan enggak apa-apa. Tapi nek yang menjawab bumbu kacang. Kalau yang menjawab cacahan mentimun, potongan mentimun, salah, terpaksa Bu Irma salahkan, nggih. Lanjut. Nomor 12. Dalam artikel tersebut ada satu menu yang dapat dikategorikan menu kaki 5 namun favorit sejuta umat. Hati-hati, banyak yang terkecoh ini. Jawabannya adalah bakso. Menu favorit sejuta umat.
dia kaki 5 ya, kaki 5 favorit sejuta umat. Kalau sate itu di dalam artikel ini hanya menu khas kaki 5, tidak ada favorit sejuta umat. Oke, berarti jawabannya adalah bakso. Maaf ya yang menjawab sate, kerak telur. Kalau empek-empek agak nggak ada yang jawab. Tapi ada yang jawab sate sama kerak telur. Mungkin karena kerak telur banyak dijajakan di pinggir-pinggir jalan nggih, jadi dianggapnya menu favorit sejuta umat, tapi tidak nggih, lebih tenar bakso. Ada 23 orang yang salah. It's okay, nggak apa-apa. Belajar bersama kok nggih. Nomor 13, menurut pendapatmu mengapa menu tersebut menjadi menu favorit sejuta umat? Karena ini menurut pendapatmu, ya Bu Irma berikan keleluasaan bagi kalian untuk menjawab. Oke. Namun Bu Irma sedih sekali. Kenapa? Karena ada beberapa jawaban yang membuat Bu Irma suuzon, negative thinking. Kenapa Bu Irma? Karena ada yang menjawab seperti ini. Kan Bu Irma tanya, menurut pendapat kamu, mengapa menu tersebut dapat menjadi menu favorit sejuta umat? Kan harusnya jawaban karena bla 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 seperti itu nggih. Tapi ada yang menjawab teman kamu, ada yang menjawab pendapat sendiri. Cuma menjawab pendapat sendiri. Bu Irma negatif thinking kenapa? Ini biasanya anak-anak yang nyontek seperti ini. Tapi ya bismillah semoga negatif thinkingnya Bu Irma tidak benar. Oke, nak. Ini itu soalnya gampang sekali ya. Jangan mencontek, oke? Wis dikei artikel barang, nggak disuruh mikir sendiri di dalam artikel ada. Jangan mencontek, oke? Nah, nomor 14. Menu yang paling kamu sukai dari sekian menu yang ada di dalam artikel tersebut. Jadi, di antara menu-menu yang disajikan, 10 makanan ini, ada yang menjawab, ada yang curhat malahan, "Bu, aku suka bakso karena bla 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 bla." It's okay, senang Bu Irma ya. Karena di sini Bu Irma minta kamu menyebutkan alasannya juga. Jadi kalau bagi kalian yang kemarin cuma menjawab menunya saja, terpaksa Bu Irma cuma berikan 1 poin. Ini kan 2 poin nggih. Jadi terpaksa Bu Irma cuma berikan 1 poin gitu. Kalau ada yang menjawab lebih banyak menunya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, asalkan ada alasannya. Banyak sekali temanmu yang curhat. Ada yang menyebutkan 3 menu, curhatannya banyak. Bu, ini. Bu, karena kalau nggak ada lauk tuh saya biasanya beli bakso. Bu, karena ini. It's okay, nggak masalah. Tapi dengan orang yang sama ada yang menjawab eh, kayak jawaban nomor 13. Wah, ini wis merujuk ke nyontek beneran. Ya, jadi Bu Irma harap ke depannya tidak ada lagi jawaban aneh-aneh ya. Soal wis digawe gampang, soal wis digawe ono jawabane kok isih nyontek. Iki sing kebangetan gurune apa muridé ya. Ayo belajar bersama, bertanggung jawab, sudah kelas 9 harusnya bisa lebih mandiri nggih. Bismillah, semoga kedepannya tidak terulang jawaban-jawaban aneh yang membuat Bu Irma suuzon seperti ini. Lanjut ke agenda kita yang terakhir, yaitu materi baru ya, hasil samping peternakan dan perikanan. Kita lanjut ke pengertiannya terlebih dahulu. Semoga sudah ada yang membaca ya. Masih ingat dengan materi kelas 7 tentang hasil samping sayuran? Nah, kali ini kita akan pelajari bersama apa itu bahan hasil samping, namun dengan lingkup hasil peternakan dan perikanan. Sekali lagi, diubah mindsetnya, sudah bukan sayuran, sudah bukan buah, sudah bukan serealia, kentang, dan umbi, namun tentang peternakan dan perikanan. Oke? Nah, jadi kalian sudah dapat bayangkan kan? Apakah itu hasil samping peternakan dan perikanan? Hmm. Kita baca bersama, hasil samping atau limbah dari peternakan dan perikanan merupakan sisa-sisa bagian dari hewan atau ikan setelah produk utamanya berupa daging diambil untuk dimanfaatkan sebagai produk pangan. Misalnya kemarin kita bahas ada sapi, ada ayam, ada ikan. Yang diambil sebagai produk utamanya apa? Kalau sapi bisa 2 ya, susunya ataupun dagingnya.
Kalau ikannya tentu saja dagingnya. Kalau ayam tentu saja dagingnya. Nah, ini yang dimaksud hasil samping adalah limbahnya atau sisa-sisanya yang dalam bagian karkas itu tidak dimasukkan, tapi masih sering kita konsumsi. Kenapa? Karena Indonesia itu orangnya cerdas-cerdas dan pintar mengambil apa ya, peluang ya. Selain itu juga bahan-bahan sisa tersebut, bahan-bahan yang bukan termasuk karkas tersebut itu masih memiliki vitamin ataupun kandungan lain yang masih bermanfaat untuk tubuh. Kita lihat jenisnya ada apa saja untuk hasil peternakan. Maaf ya Bu Irma agak pilek. Untuk yang peternakan itu ada kulit sapi ya, atau kalau di sini langsung saja Bu Irma contohkan kikil. Ada juga ceker ayam atau cakar ayam. Yang benar itu ceker ayam apa cakar ayam ya. Ini contohnya ada usus ayam, ada ati ampela. Oke. Dari empat yang Bu Irma sebutkan ini, apakah ada yang sudah pernah mencicipi kulit sapi atau kikil, ceker ayam, usus, ati ampela? Apakah ada yang sudah pernah makan ini? Salah satunya, semoga sudah ya. Jadi nanti nyambung sama pembahasannya Bu Irma. Lalu yang tadi sudah peternakan, sekarang perikanan. Ada kepala ikan, ada tulang ikan, ada kulit ikan. Kepala ikan ya, di beberapa masakan Padang itu beberapa jenis ikan dimanfaatkan kepalanya sebagai pelengkap ataupun sebagai menu utama. Kenapa? Karena itu kalau dibuat kaldu, stok, itu eh, baunya, nutrisinya itu banyak, masih banyak ya. Coba cari menu di Google, menu kepala ikan. Jenisnya ikan apa coba nanti siapa tahu Bu Irma masukkan dalam ulangan harian gitu ya. Lalu tulang ikan. Bu Irma tulang ikan emangnya masih bisa dimanfaatkan? Masih bisa. Namun memerlukan teknik yang tinggi. Teknik yang sederhana misalnya menggunakan presto ya. Presto nanti berarti tulang ikan lunak bisa dimakan. Tapi ada juga nanti proses penempukan. Jadi tulang-tulang ikan itu dikumpulkan, lalu diproses sedemikian rupa diubah menjadi tepung. Nah, itu nanti diolah menjadi berbagai macam snack. Ini salah satunya steak ini. Bu, masih ada vitaminnya? Masih. Silahkan cek ya. Banyak sekali masih. Besok kalau kalian masuk ke ilmu pangan, kuliah-kuliah yang berbau ilmu gizi, ilmu pangan, itu nanti biasanya diajarkan, ya. Lalu kulit ikan, banyak sekali juga snack-snack, ya, keripik atau kerupuk yang dari kulit ikan. Rasanya khas sih, baunya juga khas, agak amis, tapi Bu Irma pernah ngerasain agak enak sih. Tapi tetap Bu Irma sukanya kerupuk ikan, kerupuk biasa. Tapi sukaan sih ya. Lanjut, teknik pengolahan. Teknik pengolahan mah kalian udah pro ya, mulai dari motion cooking, dry cooking, the others ya, teknik lainnya. Misalnya nih, dari ini, kikil, teknik pengolahannya apa? Dari olahan ceker ayam ini, dari sate usus ayam, dari olahan ati ampela, gulai kepala ikan, stik dari tulang ikan, kulit kerupuk kulit ikan, ini pakai teknik apa? Nah, itu yang lebih ditekankan seperti itu. Harusnya bisa ya, bisa dong. Mau set cooking, tekniknya apa aja, dry head cooking apa aja, the others apa aja. Keren kok kelas 9-nya wis lanyah. Tidak perlu Bu Irma jelaskan ulang untuk mempersingkat waktu, nggih. Lalu lanjut ke tahapan masih sama ya, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyajian dan evaluasi sama seperti biasanya. Nah, lanjut ke pembahasan terakhir yaitu tugas. Tugasnya hari ini mudah sekali kok, nggih. Istilah yang pertama ya, isilah semua pertanyaan yang ada di presensi online ini. Lalu yang kedua, persiapkan dirimu untuk mengerjakan mini tes minggu depan. Jadi minggu depan pertemuan selanjutnya, jika tidak ada halangan, kita maaf maaf, kalian akan Bu Irma berikan mini tes. Tolong ya jawabannya jangan nyeleneh ya. Jangan membuat Bu Irma seuzon lagi, oke?
Nomor 3, kerjakan semuanya, mulai dari mengisi pertanyaan, mempersiapkan diri, dan jangan lupa konfirmasi jika ada kendala. Kan biasanya kalau, habis pembelajaran Bu Irma share itu ya, "Siapa-siapa yang belum?" Gitu. Kayak minggu kemarin, yang belum ikut ulangan ada 6 anak, Bu Irma tunggu konfirmasinya. Sampai malam Bu Irma tunggu sebelum Bu Irma bahas, karena kalau udah dibahas itu kalian nggak bisa nyusul ya, nggak bisa nyusul mengerjakan karena jawaban udah ter-pop up ya. Itu kok cuma satu anak, itu pun Bu Irma kejar-kejar ya. Jadi tolong kalau ada kendala langsung konfirmasi. Kan biasanya kalau WA itu nggak perlu kuota kan, ada gratisan kan kalau WA. "Bu Irma, maaf belum punya kuota, jadi menyusul." It's okay, ndak masalah. "Bu Irma, mati listrik, ini baterainya tinggal berapa persen." Ndak masalah nyusul Mas, Mbak, sepenting kalian ada kabar, ada konfirmasi. Jadi Bu Irma kan ndak suudzon, Bu Irma kan enggak di-PHP, enggak digantungin gitu loh, ya. Bu Irma tunggu konfirmasinya jika ada kendala, tapi semoga tidak ada kendala, nggih. Amin. Nah, sekian dari Bu Irma untuk perjumpaan kita minggu ini. Semoga kalian sehat. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebahagiaan. Kalau terpaksanya keluar, tetap menggunakan masker dan patuhi protokol kesehatan. Gitu nggih, semoga pandemi segera berakhir dan kalian sehat semua, kita sehat semua. Amin ya. Sekian dari Bu Irma, banyak salahnya Bu Irma mohon maaf. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See ya.